Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 24 Juni 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 237, baitnya yang pertama. Yesus Kristus menebus adonan sasudah, nani agonis iblis dimulana hidupe. Yesus Kristus darajata Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Demikianlah firman Tuhan. Menjadi pelayan di gereja Tuhan tentunya adalah sebuah kesempatan yang berharga. Melayani sebagai pekerja gereja mungkin juga menjadi sebuah hal yang diinginkan oleh banyak orang. Namun ketika kesempatan itu datang, lalu kita menjalaninya, tentu harus selalu muncul sebuah pertanyaan kritis dalam diri kita. Siapakah sesungguhnya yang kita layani dan agungkan melalui pelayanan kita? Tuhan ataukah diri kita sendiri? Ketika Yohanes menjalani pelayanannya sebagai pemberita kedatangan Mesias, ada sebuah kesempatan baginya untuk mengklaim dirinya sebagai Mesias yang akan datang. Orang-orang yang menjadi pendengarnya dan para muridnya sudah mengira bahwa dialah Mesias. Namun Yohanes dengan tegas mengatakan, "Aku bukan Mesias." Yohanes yang walaupun punya kesempatan untuk mencuri status sebagai Mesias, tidak sudi untuk melakukannya. Sehingga ketika pada keesokan harinya ia melihat Yesus datang kepadanya, dengan tegas ia mengatakan kepada para murid dan pendengarnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes memberikan kepada Tuhan Yesus yang adalah miliknya, mengumumkan kepada banyak orang bahwa Yesuslah Mesias, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pelayanan Yohanes tidak ditujukan untuk kemuliaan dirinya, namun untuk menyatakan kepada dunia kemuliaan Yesus Kristus sebagai Mesias yang menghapus dosa dunia. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kepada kita dinyatakan dua hal. Pertama, bahwa apapun yang menjadi bagian kita dalam pelayanan di gerejanya, tujuan utama kita adalah menyatakan kemuliaan Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat kita. Pelayanan itu bukan ditujukan untuk mengagungkan diri sendiri, bukan pula untuk memperkenalkan dan menonjolkan diri kita, sekalipun mungkin kesempatan itu ada. Pelayanan kita adalah untuk memperkenalkan Kristus dan menyatakan kemuliaan Kristus bagi dunia dan bagi orang-orang yang kita layani. Sehingga ketika kita melayani, kita melakukan yang terbaik, sebab itu untuk kemuliaan Kristus. Dan ketika kita melayani dengan upaya terbaik, kemuliaan bukan ditujukan untuk diri kita, melainkan untuk kemuliaan Kristus. Yang kedua, Kristus diperkenalkan oleh Yohanes dengan sebutan anak domba Allah, bukan panglima perang Allah. Ini menunjukkan kepribadian Kristus yang lemah lembut, suatu sebutan yang juga menyatakan bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk mengorbankan dirinya seperti seekor domba bagi umat yang dikasihinya demi keselamatan kita. Suatu sebutan yang juga menyatakan kepada kita bahwa pelayanan yang mengacu kepada pelayanan Kristus adalah pelayanan yang penuh kelemah lembutan, bukan arogansi. Pelayanan yang mau berkurban, bukan mencari keuntungan pribadi. Pelayanan yang merangkul dan membawa kepada keselamatan, bukan yang menghakimi dan membawa penghukuman. Itulah yang diteladankan Kristus kepada kita
untuk kita kerjakan dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Karena Tuhan yang kita layani datang menjadi kurban yang menyelamatkan, bukan hakim yang menghukum dan membinasakan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk setiap kesempatan di mana kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk dapat mengerjakannya dalam rangka memperkenalkan Kristus dan kemuliaan-Nya, sehingga kami bukan yang terutama. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.